Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illahu. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Surat Al-Qasas ayat 70 ya Kak ya. Baik, sebelum kita bahas, Bunda akan sapa pemirsa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang sedang menikmati santap sahur bersama keluarga tercinta, ditemani dengan kami keluarga Ustaz Taufik Rahman, tentu saja dalam acara kesayangan kita, Asmaul Husna. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan membahas Asma Allah yang luar biasa, Al-Hakam. Allah yang maha menetapkan. Sejatinya manusia itu diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Namun pada akhirnya Allah jugalah yang menentukan segala sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Gitu ya Bi ya? Ya. Kita bahas tadi surat Al-Qasas ayat 70 dulu Bi. Ya, baik. Jadi yang kakak bacakan, di mana di akhir ayat Allah lah yang maha menentukan dari nama Al-Hakam. Tapi bukan berarti kita harus tinggal diam. Jadi satu hadis sebagai renungan buat kita, di mana baginda Rasul mengingatkan kepada kita sekalian, walaupun segalanya Allah yang menentukan, tapi kita harus betul-betul ada upaya, ada ikhtiar untuk mendapatkan hasil yang maksimal bahkan optimal. Di mana bahasa Nabi menentukan, maksudnya memberikan contoh buat kita, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu himasan wa taruhu bitonan. Rawahu Tirmizi. Yang artinya, sekiranya kamu sekalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, la razaqakum, sungguh pasti Allah menganugerahkan rezeki kepada kamu, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang dimana dia keluar dari sangkarnya dalam kondisi tembolok yang kosong, wataruhu bitonan, dan begitu dia kembali di sore hari dalam kondisi tembolok yang penuh. Nah, dari hadis ini Allah yang maha menentukan, tapi kita pun dituntut untuk mempunyai ikhtiar, kesungguhan. Merpati yang Nabi contohkan dalam hadis tadi, dia nggak tahu rezekinya banyaknya kayak apa. Tapi di saat dia keluar dari kandang, ini bentuk ikhtiar. Jadi siapapun orangnya yang di saat dia bersungguh-sungguh berikhtiar untuk mencari anugerah yang Allah telah siapkan di muka bumi ini, di samping juga nilai jihad fisabilillah, yang kedua juga menjadi penggugur dosa, dan baru itulah tawakal yang sebenarnya. Allah yang maha menentukan nih Bi, sejatinya hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam dunia ini, pastinya di dalam pedoman kita Al-Quran, yang akan menyebabkan sebab akibat nanti di yaumil akhir kita akan bahagiakah kita menjadi penghuni surga, atau nauzubillah min zalik, menjadi sengsara ke dalam api neraka. Baik pemirsa Asmaul Husna Betro TV, oleh karenanya baginda Rasul mengingatkan buat kakak, ya buat kita semua, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan buat kamu sekalian dua pusaka, ma in tamassaktum bihima, selama engkau tetap konsisten berpegang kepada dua pusaka ini, Nabi memberikan garansi lan tadillu abada, maka kamu sekalian tidak akan celaka, tidak akan tersesat selama-lamanya.
Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnahnya. Nah, kemudian dari Al-Quran dan sunnah ini berarti kita jadikan sebagai masadirul ahkam, sumber hukum. Al-Quran sumber hukum yang pertama, Al-Quran. Kemudian Al-Hadis sumber hukum yang kedua. Pemirsa, siapapun namanya di saat mengatakan, mengajak kepada kebenaran, lantas praktek kehidupannya inkar dengan sunnah, maka wajib kita tolak. Nah, itu sebagai sumber hukum yang pertama dan kedua. Ya, baru nanti kepada ya ijma, ya. Ya, ijma. Kemudian juga yang namanya qiyas. Nah, oleh karenanya dari sini contoh kita ambil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dari ayat ini, nah oleh karenanya di zaman Nabi belum ada istilahnya pemecahan secara detail sekarang. Haram, kemudian wajib, haram, kemudian sunnah, mubah, makruh. Nah, oleh para ulama dari rangkaian Quran dan hadis diambil kesimpulan dah. Ada dari melihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam, jatuh hukum wajib. Apa itu? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dapat pahala buat yang mengerjakan, berdosa buat yang meninggalkan. Wajib. Mana lagi? Tadi kalau kita lihat lagi di dalam surat Al-Isra ada firman Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Oh, dari sini didetailkan lagi secara terperinci ada haram. Mana itu? Karena jangankan mengerjakan, mendekatinya saja sudah haram. Maka ada kesimpulan, oh ini hukumnya haram. Apa? Yusabu ala tarkihi wa yuqabu. Apa yusabu ala tarkihi? Mendapatkan pahala buat yang meninggalkan dan berdosa buat yang mengerjakan. Jadi ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum namanya sunnah, ada hukum mubah, ada juga makruh. Insya Allah. Ini menarik nih, akan kita bahas lagi selanjutnya lebih dalam lagi ya Bi ya. Tentang Asmaullah Al-Hakam ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah. Yuk kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna mengenai Asmaullah Al-Hakam, Allah yang maha menetapkan ya. Sejatinya manusia mengusahakan, Allah jualah yang menentukan. Nabi, untuk memaknai dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk Allah, sudah sebaiknya, sudah seharusnya bahwa kita tuh sami'na wa ata'na. Kita harus mendengarkan, belajar yang pastinya tentang ilmu-ilmu dan sebagainya untuk menjadi pedoman hidup kita itu supaya apa yang sudah ditetapkan syariat-syariat menurut Islam itu benar-benar bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Jadi dua kata tadi pemirsa, sami'na wa ata'na. Ini ketetapan yang memang Allah sebagai punya nama Al-Hakam bisa lihat di dalam Quran surat ke-24 juz ke-18 ayat ke-51. Ada dua kata itu, sami'na wa ata'na. Dan siapa yang bisa betul-betul menjalani dalam kehidupan ini, kalau tadi di segmen awal Al-Faqih telah menyebutkan ada yang namanya wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan jadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan di mana jadi berdosa. Ada lagi namanya haram, ya ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan jadi berdosa. Ya, ada namanya mubah, ada yang namanya sunnah. Nah, contoh realitanya nih Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah. Innama sesungguhnya kana adanya qaulal mu'minin, ucapan orang-orang yang beriman, idza apabila du'u, diserukan, diajak untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan dua jawaban, dua kata, sami'na wa ata'na.
kami dengar, kami patuhi perintah-Mu ya Allah. Di saat kita bisa menempatkan posisi kita yang seperti ini, maka garanti yang Allah jamin buat mereka, wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nabi mempertegas dan kita bisa menjalankan. Contoh nih Bun ya, nah, perlu dijelasin tapi harus disebutkan. Nabi menyontohkan lagi, ijtanibu, kata Nabi, jauhkanlah oleh kamu sekalian 7 macam dosa besar. 1, menyekutukan Allah, syirik. 2, wasihru, sihir. 3, membunuh jiwa yang dimana tanpa alasan yang benar. 4, maksudnya keempat apa? Aklu malil yatim, makan harta anak yatim. 5, aklu riba, memakan dari hasil riba. 6, lari dari medan laga, peperangan. Lantas 7, menuduh perempuan yang mukminah berzina tanpa ada bukti atau saksi yang benar. Yang Nabi sebutkan dalam sabdanya, jauhkan 7 macam perbuatan dosa besar ini. Lantas hukum di mana Allah Maha Al-Hakam, hukumnya adalah haram jika dikerjakan. Yusabu ala tarkihi, mendapatkan balasan pahala buat mereka yang mampu meninggalkan. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan mendapatkan sanksi buat yang mengerjakan. Baik. Nah, kan kalau hukum-hukum Allah sudah ditetapkan dalam Al-Quran, contoh misalnya wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, itu kan nanti dijabarkan tuh oleh sunnah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Hukumnya seperti apa. Misalnya kalau mencuri, potong tangan. Kalau sekarang kan hukumnya beda, manusia yang membuatnya. Nah, itu bagaimana pertanggungjawabannya nanti? Ya, jelas dalam bahasa Quran surat At-Tin ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah aku adalah hakim yang seadil-adilnya? Contoh tadi diangkat permasalahan zina. Dalam prakteknya ada yang muhson, ada yang ghair muhson. Ya, ada yang muhson di mana mereka yang sudah melakukannya sudah berumah tangga. Ada yang memang masih perjaka dan masih gadis. Nah, secara ketetapan hukum diatur buat mereka sudah berumah tangga maka dirajam sampai mati. Alhamdulillah ya Allah. Ya, buat mereka yang dimana belum berumah tangga maka didera dan kemudian diasingkan selama setahun. Ya, hukum Allahnya begitu. Nah, ya, lantas gimana ini yang lolos? Ternyata memang kita bukan negara Islam. Nah, tapi ingat, dari nas-nas Al-Quran yang sudah ada, ini sebagai acuan. Acuan gimana? Di saat kita melanggar, maka dan bisa bebas di dunia, Bunda. Tapi tidak ada hidayah untuk bertobat, kembali kepada Allah, maka di situ nilai kebarokahannya tidak ada pada orang yang yang demikian. Ya, karena selama ini kan orang berbuat dosa, apalagi maksiat kayaknya biasa-biasa aja gitu. Sementara hukumnya itu dirajam sampai mati. Astagfirullahaladzim. Misalnya pun dia bertobat, tapi apakah nanti di yaumil akhir tetap berlaku hukuman seperti itu? Udah dulu Bun, Ya. sebelum ada yang nanya, ada netizen dulu yang mau nanya. Kita dengerin dulu nih Bun. Oke deh kalau gitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Kita meyakini bahwa jodoh telah ditetapkan Allah. Lalu, apakah perceraian juga termasuk ketetapan Allah? Padahal, perceraian adalah hal yang tidak disukai Allah. Lalu, mengapa Allah menetapkan hal yang tidak disukainya? Terima kasih. Gitu. Tapi tadi dulu, sambil kamu ambil camilan juga, pemirsa juga di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, kok habis sahur malah lemes begitu sih? Semangat dong, Kak. Kan sebentar lagi sholat subuh nih. Nggak tahu nih, Bi. Beberapa hari ini badan kakak rasanya lemes gitu. Kak, selama puasa itu kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan berkhasiat untuk tubuh kita. Ini kakak pasti lupa nih, belum minum susu steril 7 kurma. Nih, udah bawain. Iya nih, beberapa hari ini kakak lupa minum susu steril 7 kurma. Pantesan badan kakak kayak kurang seger dan drop. Jangan lupa dong, Kak. Bunda kan sudah stok loh di kulkas. Susu steril 7 kurma ini
minuman yang double khasiatnya karena mengandung kebaikan nutrisi susu steril dan nutrisi buah kurma yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Benar yang Abi bilang itu, Kak. Nutrisi susu steril saja sudah bagus. Apalagi ditambah dengan nutrisi buah kurma. Jadi double deh khasiatnya. Yuk kita minum. Sebentar lagi mau imsak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya. Jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau minum susu steril 7 kurma setiap hari. Bener banget ya kak. Ada colenak, ada ragi. Cakep. Udah enak, berkhasiat lagi. Susu steril 7 kurma ini cocok untuk sahur. Agar siap menjalani puasa seharian supaya tidak lemas. Ingat, selama puasa, badan kita harus tetap terpenuhi nutrisinya. Apalagi Abi dan kakak nih lagi banyak kegiatan. Makanya perlu yang double khasiatnya. Tidak hanya untuk sahur bun, susu steril 7 kurma ini cocok juga untuk berbuka. Karena sudah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, berbukalah dengan kurma. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun." Rawahu Ibnu Majah wa Nasa'i wa Abu Daud wa Tirmizi wa Imam Ahmad. Yang artinya apabila berbuka salah seorang kamu, maka berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbuka dengan air karena air itu mensucikan. Jadi ingat ya, 1 kaleng untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Si kakak pengen cemil juga. Apa sih sayang, ada apa di dapur tuh? Ada cemil. Kesukaan kakak ini mah. Nanti dulu deh sebelum kita cemil ya. Karena ini netizen yang tadi bertanya udah nunggu. Iya. Apa sih kak? Pertanyaannya apa tadi dulang sayang? Bi, jodoh kan ketetapan Allah. Terus apakah perceraian juga ketetapan Allah? Padahal kan perceraian sesuatu yang nggak Allah suka. Jadi gimana tuh, Bi? Iya, jadi sebelum menjawab pertanyaan tadi netizen ya kak, nah tadi Bunya ada sedikit pertanyaan. Nah untuk mereka yang telah bertaubat dengan taubatan nasuha, seperti ketetapan Al-Quran di surat ke-39 Az-Zumar ayat 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa hambanya semuanya. Alhamdulillah. Berarti Jadi Allah tidak ada lagi hukuman nanti. Allah Hak prerogatif mengampuni. Allah ya. Iya, Jangan betul. berkecil hati. Kita jawab sekarang pertanyaan Nah, netizen. jangankan perceraian dan pernikahan, bahasanya daun pun yang terjatuh dari rantingnya itu ada semua atas izin Allah. Itu sebagai hamba yang beriman, yang dimana Allah mempunyai nama Al-Hakam, berarti dirangkaikan ada rukun iman. Rukun iman yang diantaranya percaya dengan takdir baik dan buruk dari Allah. Nah jadi kakak, untuk hal yang demikian, makanya disebutkan oleh Nabi, abgodul halal indallah at-tolak. Ya perbuatan yang halal tapi dimurka oleh Allah adalah perceraian. Pertama makanya nikahnya jangan hanya sebatas menginginkan hawa nafsu. Nikah niatkan untuk ibadah. Dan ibadah ini harus pakai ilmu. Nah di saat kita pakai ilmu, rasanya ketika subjek suami dan istri menjalani kedua-duanya, atau mungkin yang satu mengerti tapi yang satu belum begitu mengerti, lantas dibantu dengan mengajari, ini insya Allah akan balance, gitu kan. Nah lain halnya kalau yang satu memang nggak sami'na wa ata'na, atau mungkin dua-duanya nggak mengerti tapi ada upaya untuk belajar. Nah, ini upaya untuk belajar supaya betul-betul mempertahankan rumah tangga itu, kakak. Jadi ini makanan, ya. Lantas kakak emang udah takdir. Ini makanan ada di sini. Tapi mohon maaf, kakak nggak ada upaya untuk ngambil ikhtiar. Insya Allah perutnya kenyang, yang tetap lapar. Lapar. Nah itu. Nggak ada ikhtiar. Ya, nah ini perlu ikhtiar buat si subjek antara suami dan istri. Nah apalagi ikhwafillah dalam rumah tangga. Nah di situ perlu proses pembelajaran karena sekolah yang nggak ada akhirnya. Misalnya begini, Bi, kita udah mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh agama Islam ya, tidak pacaran, ta'aruf, udah semuanya udah bagus, kayaknya udah baik-baik semuanya. Tiba-tiba nikah, banyak juga tapi yang kejadian udah menjalankan seperti itu
bahkan nggak berlama-lama rumah tangganya, cuma 1 tahun bercerai. Ini yang salah di mana sebetulnya? Apa memang jodohnya sudah sampai di situ atau gimana? Ya, di saat terjadi perceraian berarti jodohnya sampai di situ. Tapi untuk mempertahankan dari tadi contohnya lapar supaya hilang lapar ada upaya. Maka tadi saya bilang, ikhwah fillah pemirsa, Allah memberikan gambaran di surat kedua, juz kedua, ayat 187. Hai istri, pakaian buat suami. Hai suami, pakaian buat istri. Jadi kedua-duanya untuk menjalani bahtera rumah tangga nggak bisa cuman suaminya doang rajin ngaji, istrinya nggak mau. Atau Atau dibalik. sebaliknya, istrinya rajin mendengarkan tausiah, tapi suaminya anti. Akhirnya tidak ada Nggak yang nyambung. disebut sakinah, mawaddah, marhamah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya? Allah nggak memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Nah, di saat memang kita sabar sebagai media dakwah, ini pasangan hidup saya mau tetap berdakwah, mengingatkan kepada suami saya, atau sebaliknya, suami saya mau mengingatkan kepada istri saya, tapi nanti sekiranya memang nggak menerima, ya jangan dipaksakan. Nah, itulah terjadi Hidayah, perceraian. hak prerogatif Allah ya. Ya. Kalau begitu Bi, ini untuk para jombloers, termasuk anak kita yang belum punya pasangan hidup, Jombloan, supaya jombloan. tidak salah memilih calon suami, Bi. Ya. Apa sih yang dianjurkan oleh agama kita? Apa dulu yang dilihat? Jadi ada 4 poin. Pertama, lijamaliha. Lihat oleh kamu untuk ketampanannya, untuk kecantikannya. Yang kedua? Yang kedua, limaliha. Lihat juga untuk segi hartanya. Gitu kan? Ya, Memiliki untuk pekerjaan, dia harta. tanggung jawab. Gitu kan? Yang Untuk ketiga? dari segi, ketiga, linasabiha. Keturunannya. Ya, lihat juga untuk keturunannya. Kamu anak siapa, tinggal di mana. Jadi biar asal usulnya jelas. Nah, lantas yang keempat, baru kata Nabi, lihatlah kepada agamanya. Dan ketika agama diprioritaskan, itulah yang akan langgeng selama-lamanya. Karena ganteng ada masa expirednya, Ya. habisnya. Kaya pun demikian. Nah, keluarga pun ada masa pisahnya. Tapi yang akan menyelamatkan dunia akhirat adalah agama. Berarti harus ditukar agama yang pertama juga ya. Nah, Berarti yang setelah utama. itu diingat Quran surat ke-21 juz ke-17 ayat ke-89. Ada doa yang indah di situ, singkat, untuk mendapatkan pasangan yang seperti kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Insyaallah. Mana dia? Mana nih yang belum nih? Gitu. Insya Allah. Alhamdulillah nih tanpa terasa waktunya sudah mulai habis. Ada pantun nggak? Pantun Ya, sedikit. pokoknya pantun untuk menghibur kepada yang lagi mencari nih, itu yang masih jombloan. Ingat kalau saya dipesankan sama orang tua, manjat pun buni cabangnya sempat. Cakep. Ambil alu buat tunjangan. Cakep. Cari bini yang setimpal biar ke depan enak diajak kondangan. Masya Allah. Kondangan doang. Ya kan? Tidak. Manjat pun buni cabangnya sempat. Daunnya terbang kemana-mana. Cari pendamping yang setimpal biar ke depan enak diajak kemana-mana. Itu. Masya Allah. Tinggal ganti aja. Jazakallah khair Abi, Amin. jazakallah khair sayang. Ya alhamdulillah kita telah mengkaji Al-Hakam, Allah yang Maha menentukan ya. Kita diwajibkan untuk ikhtiar dan kita tetap harus mempercayai qada dan qadar takdir baik dan buruk adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar dan kita yakini pada akhirnya ketetapan Allah itu yang terbaik untuk kita pastinya. Tidak boleh seuzon sama Allah ya. Insyaallah kita akan bersama-sama lagi di episode yang akan datang. Tetap di Asmaul Husna bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman di Metro TV. Alhamdulillah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.